Baik, di kesempatan kali ini kita akan coba mengeksplorasi salah satu tools yang ada di Adobe Illustrator, yaitu Type Tools. Jadi ada dua metode kalau kita mau pakai Type Tool. Yang pertama, kalian klik kiri ya pada ikon huruf T ini, kalian pilih ada 3 klik kiri tahan ya, ada Type Tool, Type on a Pad Tool, kemudian Vertical Type Tool. Kita coba satu-satu ya. Type Tool dulu ya. Ada dua teknik cara penggunaannya teman-teman. Teman-teman bisa arahkan di mana saja, klik kiri lalu kemudian muncul kalimat lorem ipsum. Lorem ipsum ini biasanya dipakai sebagai drafting pada sebuah body copy atau judul ya. Jadi kalian wajar saja nanti kalau misalkan kalian pakai lorem ipsum sebagai draft design, boleh aja. Lalu yang kedua, kalian menggunakan type tool juga, tapi caranya klik kiri, tahan, sesuaikan dengan berapa kebutuhan lebar dan tinggi pada isi teks nanti. Misalkan saya segini, maka muncul sudah tuh ya draft teks yang muncul pada di sini. Baik, nah sekarang yang kedua, cara menggunakan type toolnya udah ada. Nah sekarang kita mau coba nih, gimana caranya ngerubah huruf-huruf ini gitu ya. Nah sekarang kita pilih type tool aja, kita klik di daerah mana saja, muncul dia tuh ya ukurannya berapa. Nah, sekarang gimana caranya kita ngerubah ukuran di bagian control box ini, ada di bagian atas ya teman-teman. Kita mulai dari sebelah kiri, cara memilih warna hurufnya, lalu kemudian menambahkan outline di antara huruf-huruf tersebut, ini warna hitam ya. Lalu kemudian kita bisa mempertebal ya outline dari setiap hurufnya. Lalu kita bisa membuat jenis outline bentuk hurufnya seperti apa gitu teman-teman. Nah kemudian kita bisa menggunakan opacity untuk melihat ketajaman dari objek huruf tersebut ya. Semakin kecil persentasenya maka semakin transparan ya, makin tipis pewarnaannya. Lalu kita ada karakter. Nah ini karakter panel nih, kalau kalian klik di karakter maka muncul panelnya seperti ini. Nah kita bisa memilih jenis huruf yang pengen kita inginkan gitu ya. Mayret saja yang lebih umum ya, yang komputer teman-teman pasti ada ya. Dan ini saya tidak perlu menggunakan outline, lalu warnanya tetap saya hitamkan saja. Nah, kemudian kita pilih karakter. Di sini ada teman-teman harus memahami setelah kita menggunakan setelah kita memilih huruf, lalu kemudian kita pilih tipenya ya. Biasanya ada ada bold, ada medium, ada kemudian ada thin, ada light. Itu kalian bisa coba. Misal saya tadi menggunakan bahan script saja, lalu di sini ada tipenya banyak, ada light condensed, kemudian light, semi light ya, macam-macam. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan huruf yang kalian rencanakan seperti apa. Udah saya pilih seperti ini. Lalu di sebelah kiri bawah ada set the font size, kalian bisa pilih ukurannya berapa ya, mulai dari 6 poin bahkan 5 pun juga bisa, tergantung ukuran kalian sendiri masing-masing. Lalu di sebelah kanan ini adalah leading teman-teman. Leading itu jarak antar baris setiap huruf. Leading bisa kita ketahui ketika kita menggunakan sistem 2 baris ya. Jadi kita pilih karakter, di sampingnya itu ada leading. Ini ada leading ini bisa kita atur ya. Nah, kita bisa atur jarak antara baris setiap hurufnya. Nah, kemudian ada kerning teman-teman, set the tracking for the selected character. Kerning itu jarak antar huruf tapi bukan barisnya, antara di kanan kiri ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau tidak ada min maka dia akan semakin menjauh jaraknya, tapi kalau ada min maka dia akan semakin dekat. Ini yang bisa kita ketahui sementara. Di sisi lain teman-teman bisa mencoba tipe-tipe dari setiap huruf. Misal kita coba seperti teman-teman huruf M ini, saya coba bikin superscript ya, superscript. Nah ini berada di atas, kemudian subscript berarti ada di bawah. Jadi tergantung teman-teman aja mau keinginannya seperti apa. Setelah itu kita bisa menggunakan paragraf di bagian atas ya. Ini paragraf masih rata kiri ya. Nah kemudian kita bisa atur di sini nih bagian paragraf di control box nih.
ada align left rata kiri, ada center, kemudian ada rata kanan. Nah, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan setiap satu hurufnya kita mau modifikasi ini bentuknya nih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan saya coba copy dulu teman-teman, Ctrl C lalu kemudian Ctrl V, atau kalian klik pada satu objeknya lalu kemudian tekan ALT, kursornya sudah berubah menjadi double tanda panah ya, lalu kemudian kalian klik kiri, tahan, geser. Kalian bisa melakukan itu untuk menduplikasi salah satu objeknya. Saya Ctrl plus, saya coba menggunakan 3 huruf saja. Saya menggunakan 3 huruf saja. Oke. Nah, bedanya teman-teman, ini teks yang bisa diganti ya teman-teman. Teksnya bisa diganti, kemudian fontnya juga bisa kalian ganti. Tapi kalian nggak bisa modif secara pad tool atau pen toolnya, kalian nggak bisa modif ya. Caranya adalah supaya font ini dapat menjadi salah satu objek, maka kalian pilih klik kanan di salah satu objek ini. Kalian bisa create outline, shift, control sama 0 ya. Ketika kalian pilih create outline, yang terjadi adalah font ini terpisah menjadi objek yang saling terhubung ya. Nah, setelah kalian bisa lihat seperti ini, berarti kita udah nggak bisa rubah lagi ya teman-teman. Kita udah nggak bisa lagi rubah jenis hurufnya seperti apa, karena dia sudah menjadi objek pad ya. Jadi kalau kalian klik 2 kali, maka dia sebetulnya terpisah-pisah teman-teman. Nah, ini saya klik lagi, dia akan terpisah-pisah. Nah, dari sinilah kita bisa bermain, mengeksplor desain poster tipografi yang kalian inginkan. Misalkan kalian ingin salah satu bentuknya berubah, kalian bisa ya. Ini masih dalam satu grup, jadi kita ungroup dulu, klik kanan, ungroup. Kalau kalian mau membuat grup, maka seleksi aja areanya bagian mana, lalu kemudian kalian grup ya, atau Ctrl G juga bisa. Nah, teman-teman, kita mau coba merubah bentuk dari huruf G ini ya. Kita coba rubah nih, misalkan bagian sini kita rubah ya, klik kanan, ungroup dulu, lalu kita klik ya. Nah, di sini kita bisa rubah nih. Oh, saya ingin bentuk huruf G ini sedikit rounded ya. Kita tambahkan add anchor point di bagian sini, lalu kemudian ini di bagian sini. Lalu kemudian saya hilangkan di sudut ini. Nah, kita bisa memastikan roundednya seperti apa. Nah, kita bisa buat. Nah, kita bisa memodify salah satu karakter huruf ya, sesuai dengan rencana kita. Ini kita hilangkan, lalu kemudian kita bisa atur. Oke. Lalu juga kita bisa menambahkan teman-teman, misalkan saya mau menambahkan di bagian sebelah kanan ya, saya coba bikin gambar dulu seperti Nah, kalau kita misalkan kita udah mau menggabungkan beberapa bentuknya, kita bisa langsung satukan nih teman-teman. Kita grup objeknya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 objek, kita bisa gabungkan. Nama salah satu toolsnya adalah Pathfinder ya. Kalian pilih Windows, kalian pilih Pathfinder ya, atau Shift Ctrl F9 untuk shortcutnya. Kalian pilih Pathfinder, lalu muncul di sini teman-teman. Di sini ada Unite. Jadi kalau kalian klik Unite, maka komponennya pennya akan terhubung ya, bukan lagi objek yang terpisah-pisah. Jadi sudah gabung. Atau mungkin kita coba hal yang lebih mudah lagi, misalkan kita butuh lingkaran ya. Ini 2 lingkaran yang berbeda ya, objek 1, objek 2. Kalau kita gabungkan, maka kita blok dua-duanya, pilih
unite ya, maka dia akan menjadi satu. Lalu kemudian kita coba di bagian lain ya, ini masih objek yang berbeda. Lalu kita gabungkan, pilih minus front. Nah, berarti di bagian depannya akan hilang. Itu akan menjadi satu objek. Lalu kemudian kita gabung lagi, ini ada namanya intersect, maka yang akan pilih adalah bagian pertemuan diantaranya ya. Lalu begitu juga di bagian exclude ya. Jadi kalau kalian pilih maka di bagian tengahnya akan hilang. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa mencoba beragam cara kalian mau membentuk objek seperti apa. Jadi pengenalan tools untuk font kira-kira seperti itu. Kita akan coba untuk kasus pada poster tipografi. Jadi pertama kali di bagian dokumen kerja kalian itu biasakan selalu untuk memeriksa ya, untuk memeriksa area penggaris ya, atau show rulersnya kalian cek dulu. Jadi klik kanan ada show ruler tadi sudah, atau view ya, kalian bisa masuk ke bagian sini teman-teman, rulers ya. Kemudian kalian bisa semakin detail dengan show grid ya, show grid untuk melihat milimeter block agar kita bisa sangat terukur gitu. Oke, lalu kemudian kalau kalian ingin tidak mempergunakan ini, kalian bisa hide saja gridnya. Tapi kalau untuk alat bantu penggaris kalian penting banget ya. Dan sekarang kita pakai guideline dulu teman-teman untuk membuat margins ya secara manual. Jadi kita atur di sini marginnya, kalian arahkan ke daerah penggaris ya. Kalian klik kiri tahan, kalian bisa geser. Nah, ini namanya guideline. Ini kita klik kanan dulu di area penggaris. Di sini kalian bisa cek, di sini ukurannya milimeter. Kalian mau cek sentimeter juga boleh. Saya biasanya menggunakan dengan milimeter. Lalu kita cek dulu ya di show grid dulu ya, supaya kita bisa bisa lebih terukur. Oke, anggaplah demikian. Untuk 2,5 saya bikin 2 mili saja deh. Saya bikin 2 mili di sini. Oke, anggaplah demikian teman-teman. Kita sudah membuat margin, harusnya di bawah juga bikin ya nanti teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa buat nih, berarti di area ini saya coba buat saja dulu tanpa keterukuran. Kita bisa membuat pertama di bagian hurufnya dulu. Kita bikin tipe-tipe huruf yang kita inginkan ya. Misalkan saya butuh huruf desain ya. Oke, lalu saya butuh banget kalian bisa menggunakan satu persatu huruf kalian buat ya. Kalian bisa mungkin pilih D di sini, lalu untuk kalian transform sendiri jumlahnya misalkan. Lalu kalian bermain dengan rotate, itu kalian juga bisa ya. Jadi sesuka atau sekreatif kalian untuk membuatnya seperti apa. Saya rubah ukurannya misalkan 200, dan saya ingin jadi kalian bisa menempatkan posisi di mana saja yang ingin kalian coba letakkan ya. Jadi untuk kasus pertama kalian bisa bermain seperti ini, atau kalian kalau mau bebas sendiri kalian nggak perlu ganti-ganti huruf ya, kalian ketik dulu di semua bagian hurufnya, lalu kemudian klik kanan create outline, lalu kalian bisa menyusun tipe-tipe huruf yang ingin kalian buat. Kita ungroup dulu, klik kanan ungroup.
Tapi kalau kalian ingin ya bisa ganti-ganti fontnya juga nggak apa-apa, silahkan ya. Itu sekreatif kalian dalam membuat ilustrasi pada poster seperti ini. Ya, lalu kita berikan latar belakang. Oke, nah teman-teman, ini kasus yang pertama. Jadi kalian bisa sedinamis mungkin menyesuaikan ukuran, putaran, jenis font dan lain sebagainya. Lalu kita coba pada kasus yang kedua nih teman-teman. Untuk kasus yang kedua, kita sepertinya akan betul-betul membutuhkan pad tool ya dalam membuat banyaknya repetisi dari font-font ini. Jadi kita coba bikin dulu. Nah, di poin ini kita bisa mengubah bentuk dari setiap hurufnya dengan cara klik kanan ya, kita create outline kan jadi menjadi objek ya. Lalu kemudian ungroup. Nah, di sini kalian bisa bermain nih teman-teman. Kalian misalkan pilih ya, anchor point toolnya kalian pilih salah satu titik saja, kalian bisa tekan tanda panah, kalian bisa merubahnya sesuai kehendak kalian. Sesuai kebutuhan saja. Nah, kalau ingin menseleksi teman-teman, jadi saya pengen seleksi beberapa titik, kalian pilih apa namanya, kalian pilih direct selection tool, kemudian kalian tekan A pada keyboard, lalu kalian scroll ke area yang kalian butuhkan, maka kita sudah bisa menseleksi. Perubahan bentuk dari font yang betul-betul memiliki tipe huruf yang tidak bisa dirubah, kalian bisa merubah ini sebagai objek ya. Jadi silahkan kalian sekreatif mungkin merubah susunan hurufnya, karakter hurufnya, karena kalian bisa banget. Kalian mau bikin huruf yang lebih tinggi pun juga kalian bisa. Kalian mau menambahkan objek di antara yang lain pun juga bisa dengan Pathfinder tadi. Oke, sekarang kita main di contoh yang kedua. Nah, ini setelah kalian sudah cocok ya, jangan lupa untuk dibuat grup saja. Ctrl G ya, lalu kemudian kalian Alt, kemudian kalian bisa memperbanyak, lalu kemudian membuatnya lebih tipis ya. Kalau kalian ingin bermain opacity yang seperti ini. Oke, kita coba kasus lain lagi ke poster yang seperti ini ya. Jadi kita pilih dulu satu huruf aja deh. Kita pilih huruf P saja. Ya, lalu kita buat ukuran yang sangat besar. Oke, lalu kita coba potong ya di bagian area ini, kita potong dulu. Nah, kita coba hilangkan di bagian ini ya, di area ini kita coba hilangkan supaya teman-teman bisa cek. Untuk membuat dia bisa menghilang di area ini, sebetulnya secara mudah kalian tinggal tutup warna putih aja, selesai sebenarnya. Tapi kita mau coba merubah secara Pathfinder ya, jadi kita cari tahu dulu. Nah, ini kan masih bentuknya masih tipe jenis huruf ya, maka kita ganti dulu menjadi create outline. Lalu kita pilih yang bagian depan dengan bagian belakang, lalu minus front ya, jadi hilang sudah bagian depannya. Maka kita bisa menyusun satu kalimat yang kita inginkan di area yang sudah kita rencanakan. Oke, sepertinya ada banyak huruf di bawah sini, maka kita pilih karakter. Nah, ini kita ganti auto supaya kita bisa melihat perubahannya. Kita klik kanan, fill with plus. Kita sudah bisa membuat
penambahan tipe-tipe seperti ini ya. Jadi kalian sebetulnya bisa sangat banyak sekali ya untuk membuat isi dari teks ini. Kalian nggak perlu bikin kalimatnya seperti apa, kalian fill with placeholder text ya. Oke, ini paragraf. Kalian setelah seperti ini kalian bisa pilih paragraf, lalu pilih justify atau center yang ingin kalian buat. Oke teman-teman, kalau kalian di font itu kalian juga bisa memperpanjang area kalimatnya ya. Jadi kalian bisa sesuaikan saja.